yang mengatakan bahwasanya asal-usul Wali Songo itu dari Cina dan itu dibantah oleh dalam bukunya Kontroversi Wali Songo yang mengkritisi sebuah buku yang berjudul Tuan Kurau. Dan di situ secara jelas menyatakan bahwa asal-usul atau ketika menyebutkan bahwa Wali Songo itu merupakan orang-orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa, itu adalah sebuah pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Asal-usul dari Wali Songo itu adalah bukan dari Cina ataupun dari Champa Kamboja, akan tetapi dari Samudra Pasai. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang melestarikan ajaran-ajaran Wali Songo, di mana kita ini mengikuti mazhab Syafi'i dan tentu itu lebih sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tarik-menarik sejarah Wali Songo sampai detik ini pun masih terus bermunculan di kalangan sebagian kelompok. Pihak yang tidak mempercayai sejarah Wali Songo biasanya muncul dari kalangan Wahabi. Mereka tidak mempercayai kalau Wali Songo status keberadaannya sebagai sejarah faktual, sejarah yang nyata. Tapi di kalangan oknum Wahabi, sejarah Wali Songo itu tidak diakui, alias tidak mempercayai sejarah keberadaan Wali Songo. Kalau Wahabi tidak mempercayai sejarah Wali Songo, barangkali kita bisa dapat memaklumi. Kita tidak perlu mengambil pusing atas ketidakpengakuan dari kelompok Wahabi. Namun belakangan, ada oknum Habib tidak mengakui sebagian sejarah Wali Songo, termasuk nasab-nasabnya pun dipersoalkan. Makanya hari ini oknum habaib dengan trah Wali Songo terus bersitegang dalam urusan nasab. Ada juga yang memframing kalau Wali Songo katanya berketurunan asal Cina, Tionghoa. Padahal pegiat, peneliti sejarah Wali Songo dan sejarah Sadaba Alawi berdasarkan pada buku yang dikantongi sejauh ini, aktivis yang menjadi pegiat daripada sejarah Wali Songo dan Ba Alawi mengatakan kalau Wali Songo bukan berasal dari Cina, Tionghoa, melainkan dari Samudra Pasai dan beberapa negara-negara lainnya. Nah, mari kita coba dengarkan teman-teman komentar dari Gus Aziz Jazuli, salah seorang pegiat diskusi Nasabah Alawi dan Wali Songo. Mari kita simak dalam video berikut ini. Kita tentu harus kembali kepada sejarah masa lalu bagaimana Nusantara ini atau Islamisasi di Nusantara ini. Tentunya yang sudah menjadi rahasia, bukan lagi menjadi rahasia umum, bahwa untuk Islamisasi Nusantara itu bukanlah pada abad-abad 15 Masehi atau 16 Masehi, bukan. Tapi justru di awal-awal abad 7, 8, 7 sampai 8 Masehi. Artinya pada abad pertama dan kedua Hijriah. Dan itu bisa dibuktikan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan Arab, kemudian juga para rohalah atau para penjelajah dari dunia Islam, begitu juga dari beberapa catatan-catatan serta peninggalan-peninggalan di masa lalu yang menunjukkan bahwa Islam atau Islamisasi di Nusantara ini sudah mulai dari abad-abad pertama Hijriah. Dan tentu kemudian hal ini diperkuat dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam yang pertama, dan itu berada di Aceh dengan seorang tokoh raja yang masih dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bernama Sultan Maulana Abdul Aziz Shah, yang merupakan raja Perlak yang dilantik pada tahun 225 Hijriah. Dan tentu ini untuk masyarakat Aceh sendiri itu lebih mengetahui tentang hal itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, tentu dari catatan-catatan dari kitab Izharul Haq yang merupakan karya dari Imam Abu Ishaq Al-Makaroni Al-Fasi, dan beliau itu menuliskan beberapa nama-nama dari para raja-raja
di kesultanan-kesultanan Perlak dan seterusnya sampai kepada masa Samudra Pasai, di mana di sana itu pada tahun 225 Hijriah, kemudian pada tahun-tahun yang berikutnya itu ditulis semuanya secara lengkap. Kemudian dari sisi penamaan Aceh sebagai Serambi Mekah ya, yang itu merupakan satu kata kunci sebenarnya untuk penyebaran Islamisasi di Nusantara ini tetap bermula pada wilayah Aceh. Nah, kemudian untuk berikutnya itu adalah mengenai campa ya, mengenai campa. Saya akan kutipkan dari sebuah buku yang berjudul buku dari karyanya Dr. De Graaf dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, di mana di sini ketika membicarakan tentang asal muasal dari Raden Rahmat yang merupakan Sunan Ampel itu disebut cempa atau campa. Saya bacakan agar lebih jelas mengenai letak cempa dalam cerita-cerita Jawa yang menyangkut tempat asal para penyebar agama Islam pertama di Jawa Timur. Telah diajukan dua pendapat. Dr. Rover dalam bukunya Sumatera, berdasarkan dugaan-dugaan telah mengidentifikasi cempa atau campa ini dengan jempa di Aceh, di perbatasan antara Samalangan dan Pasangan. Kemudian Dr. Koan memperkuat hipotesa ini dalam resensinya mengenai karya tersebut. Begitu juga dikuatkan dengan pandangan dari Raffles di dalam bukunya The History of Java, di mana dalam buku ini Raffles itu membatasi atau menguraikan bahwa campa yang dimaksud yang merupakan asal-usul dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu merupakan campa. Nah, kemudian kalau melihat dari catatan-catatan eksternal, misalkan seperti Tom Pires, ketika pada awal-awal abad 16 Masehi, di mana di sana itu ketika membicarakan tentang campa, bahwa di campa itu satu tidak ada pelabuhan yang besar di sana. Sementara untuk pelayaran di masa lalu, atau untuk perjalanan di masa lalu yang melalui jalur sutra lautan, itu hanya melewati di salah satu rutenya itu adalah Samudra Pasai, kemudian Malaka, kemudian Jawa, dan seterusnya, dan sama sekali tidak melewati Kamboja yang diklaim sebagai bahwasannya asal muasal dari Sunan Ampel itu dari Kamboja. Ditambah lagi bahwa untuk di Campa sendiri itu tidak ada orang-orang Muslim di sana pada awal-awal abad ke-16 Masehi. Nah, sehingga itu menguatkan satu pandangan bahwa asal muasal Raden Rahmat secara khusus atau Sunan Ampel itu bukanlah dari Campa Kamboja, akan tetapi adalah campa atau jempa dari Aceh. Untuk berikutnya, misalkan la ilaha illallah Rasulullah, untuk mengenai sebentar. Beberapa kutipan-kutipan atau tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, bahwasannya untuk la ilaha illallah Rasulullah, untuk tradisi yang ada di Campa dengan tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa yang merupakan artinya tradisi-tradisi seperti tahlilan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak jauh berbeda. Nah, di samping lagi ketika mengacu kepada salah satu catatan Cina Muslim atau yang dikenal di sebagian peneliti itu disebut dengan catatan saya namanya lupa, catatan tahunan Melayu Semarang, atau dengan nama lain itu adalah Tuan Kurau, yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Ternyata catatan ini catatan yang katanya diambil dari kelenteng Semarang dan juga kelenteng Cirebon. Ternyata itu merupakan sebuah catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran, yang mengatakan
bahwasanya asal-usul Wali Songo itu dari Cina dan itu dibantah secara dibantah oleh siapa namanya Ashadi dalam bukunya Kontroversi Wali Songo yang mengkritisi sebuah buku yang berjudul Tuan Kurau, dan di situ secara jelas menyatakan bahwa asal usul atau ketika menyebutkan bahwa Wali Songo itu merupakan orang-orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa, itu adalah sebuah pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dari paparan saya yang singkat ini, di situ saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa asal-usul dari Wali Songo itu adalah bukan dari Cina ataupun dari Champa, Kamboja, akan tetapi dari Samudra Pasai. Ya, itu adalah data yang paling kuat dibandingkan dengan, maksud saya pandangan yang paling kuat di antara pandangan-pandangan yang lain mengenai asal muasal dari Wali Songo. Karena kalaulah kita itu mengambil satu pandangan bahwasannya Wali Songo itu adalah dari Yunan atau dari Cina. Saya kutipkan dari bukunya The Graph, Cina Muslim, yang di sini ketika menggambarkan bagaimana kondisi Islam, orang-orang Islam saat itu di mana di Cina atau di Yunan saat itu memiliki atau mengikuti mazhab Hanafiyah. Mengikuti mazhab Hanafi yang salah satu tokoh sentralnya itu adalah Sayyid Ajal, Samsuddin Umar. Nah, artinya ketika memang Wali Songo itu berasal dari Yunan, dari mazhabnya saja ini tidak sesuai. Nah, dan ini tentu lebih sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya, kemudian di dalam Muntaqam Mulakhas Rihlah tadi oleh karyanya Al-Bailuni, yang menggambarkan bagaimana Kesultanan Samudra Pasai saat itu mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, dari sisi mazhabnya saja itu sangat berbeda ketika dibandingkan antara dua pandangan bahwa Wali Songo itu katakanlah asalnya itu dari Cina tetapi mazhabnya Hanafi, kemudian dibandingkan dengan pandangan bahwa Wali Songo itu asalnya dari Pasai dan mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i. Tentu yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada hari ini, yang merupakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang melestarikan ajaran-ajaran Wali Songo, di mana kita ini mengikuti mazhab Syafi'i, dan tentu itu lebih sinkron dengan pandangan bahwa Wali Songo itu berasal dari Pasai daripada dari Yunan. Saya rasa begitu, Kang Mas. Pandangan dari Gus Aziz Jazuli yang barusan kita simak menyangkut sejarah Wali Songo ini memang tidak bisa dipungkiri. Banyak buku-buku tersebar di ruang-ruang perpustakaan yang menceritakan, menarasikan tentang sejarah Wali Songo, asal muasal, perjuangan, kemudian keberhasilan, perjuangan dakwah dan lain-lain daripada Wali Songo. Ini tidak bisa dinafikan, banyak tarik menarik sejarah asal muasal Wali Songo. Ada yang mengatakan isunya kan barusan seperti yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli dari Cina, Tionghoa, dan juga ada dari Samudra Pasai dan lain sebagainya. Ini pandangan-pandangan dari para peneliti yang tentu saja punya sandaran-sandaran argumentasi untuk mengatakan bahwa asal muasal sejarah Wali Songo demikian dan demikian. Tapi menariknya, perjuangan Wali Songo sampai hari ini kan banyak metode-metode dakwahnya ini diadopsi oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama. Sejarah Wali Songo jangan sampai dikatakan itu fiktif. Ini yang kemudian tidak diterima oleh para pecinta Wali Songo dan pengikut dan zuriyahnya Wali Songo kalau sejarahnya dikatakan fiktif. Seperti di awal saya bilang, kelompok Wahabi biasanya tidak senang langsung mengatakan sejarah Wali Songo itu tidak ada kitabnya atau tidak ada bukti-buktinya, sehingga mereka tidak mempercayai. Padahal itu tidaklah benar. Kalau pengen berbicara tentang fakta-fakta sejarah tentang sejarah Wali Songo, ini dari kalangan para pejuang Wali Songo dan pecinta Wali Songo, duriahnya Wali Songo akan memberikan fakta yang sebanyak-banyaknya
akan kebenaran sejarah Wali Songo. Saya rasa itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pandangan terkait dengan sejarah Wali Songo yang hari ini banyak framing-framing bahkan diragukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.